Contohnya adalah seperti ini. Dengan pertanyaan yang seperti ini. Kita lanjutkan. Inilah atribut dari distribusi samplingnya. Saya siapkan skala Z-nya. Jawab nomor A, probabilitas X bar lebih besar dari 165. Nilai X bar ini perlu dikonversi ke dalam skala Z seperti ini. Sehingga dapat diperoleh hasil Z ini. Maka luas yang sesuai adalah 0,3085. Jawab nomor B, probabilitas X bar lebih kecil dari 175. Nilai X bar itu perlu dikonversi ke dalam skala Z seperti ini. Sehingga dapat diperoleh hasil ini. 0,9332. Perhatikan bahwa proses mendapatkan jawabannya adalah dengan urutan berdasarkan X bar, kita lakukan konversi ke dalam skala Z, kemudian dicari luas di bawah kurva yang sesuai. Kita lanjutkan. Ini gambar distribusi normalnya. Jawaban pertanyaan C, prosesnya sama seperti tadi. X bar dikonversi ke skala Z, baru tetapkan luas yang sesuai berdasarkan nilai dari ujung kiri kurva. Jadi, konversi ke skala Z kedua X bar tersebut dengan formula yang sudah kita kenal, menghasilkan nilai Z minus 1,96 dan plus 1,96. Selanjutnya, nilai ini dicarikan nilai luas di bawah kurva yang sesuai, yang akan menghasilkan probabilitasnya adalah 0,9500. Kita lanjutkan. Untuk jawaban D, variabel random X bar yang berdistribusi normal dengan rata-rata 160 dapat dinyatakan sebagai berikut ini dengan sumbu skala Z yang demikian ini. Pertanyaan, batas terendah untuk 10% di antara yang mempunyai rata-rata tertinggi berarti adanya luas di ujung kanan sebesar 10%, sebutlah ini batasnya. Ini berarti ada 90% secara kumulatif dari ujung kiri sampai dengan batas X bar 1 ini. Jadi pertanyaan D bisa dinyatakan sebagai probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 adalah 0,9. Berapakah X bar 1 tersebut? Perhatikan kembali proses sebelumnya. Kita mempunyai nilai tertentu dari variabel random X bar berdistribusi normal yang nilainya dikonversi ke dalam skala Z untuk mendapatkan luas kumulatif. Sedangkan sekarang kita mempunyai luas kumulatif dan ingin mengetahui X bar yang memilikinya. Maka sekarang prosesnya akan harus terbalik. Dari luas kumulatif dicari nilai Z yang sesuai. Katakanlah itu adalah Z1 untuk bisa ditetapkan nilai X bar satunya. Sesuai tabel, luas kumulatif yang paling dekat dengan 90% adalah milik Z sebesar 1,28 ini. Sehingga nilai Z1 adalah 1,28. Berdasarkan nilai Z1 yang 1,28, dapat ditetapkan nilai X bar 1 tadi. Berdasarkan persamaan ini. Sehingga diperoleh X bar 1 adalah sebesar 172,8. Jadi nilai X bar 1 adalah 172,8. Untuk pertanyaan E, batas tertinggi 5% di antara yang mempunyai rata-rata terendah berarti ada
luas dari ujung kiri sebesar 5%, sebutlah ini adalah batasnya sebesar X bar 2. Jadi pertanyaannya bisa dinyatakan sebagai probabilitas X bar kurang dari X bar 2 adalah 0,05. Dengan proses yang sama, sesuai tabel luas kumulatif 5%, paling dekat adalah milik Z sebesar minus 1,64. Jadi nilai Z2 adalah minus 1,64. Berdasarkan nilai Z2 yang minus 1,64 ini, dapat ditetapkan besarnya X bar 2 tadi. Berdasarkan persamaan ini, sehingga diperoleh X bar 2 adalah sebesar 143,6. Jadi besarnya X bar 2 adalah 143,6. Kita lanjutkan.